sudah terjadi di hari Jumat. Nah, Ibu Bapak, pertama, bahwa informasi yang boleh kami dapatkan kemarin adalah PPDB SMA sudah selesai. Kita yang SMP diminta untuk memberikan fasilitas berupa pengumpulan ijazah asli, pemberian ijazah asli kepada orang tua dan siswa kelas 9. Cuma yang jadi masalah adalah ijazah ini belum sampai kepada kita, karena dari pusat pun juga belum terkirim, sehingga nulis saja juga belum. Maka ijazah yang baru dikirim kemarin hari Sabtu atau Minggu tanggal 5 Juli sekitaran itu bisa jadi kemungkinan baru kita dapatkan kalau tidak Selasa ya Rabu. Sehingga kami mohon bantuan kepada Pak Catur untuk bisa melanjutkan ketugasannya, nanti direpotkan karena dalam masa-masa awal pembelajaran harus menyusun ijazah tersebut. Tapi saya yakin kemarin sudah disiapkan dalam format SKL, tinggal lanjut dengan tulisan saja, tidak mengedit banyak. Yang berikutnya Ibu Bapak, terkait dengan kebijakan dinas yang lain adalah pertama, tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru sudah dimulai besok tanggal 13 Juli, hari Senin depan, tepat 1 minggu dari hari ini. Maka mari kita mensikapi, kalau kemarin kita BDR, anak-anak juga BDR, kita piket, meskipun demikian ada beberapa guru yang full. Mari kita memberikan pelayanan maksimal, tetapi dinas Pak Budi Asrori, Pak Hasim kemarin juga menyampaikan bahwa tidak boleh mengajak siswa datang ke sekolah dengan bentuk apapun. Jadi 1-2 anak, kalau itu bukan pertemuan dalam jumlah banyak, jangan. Kalau seandainya anak bisa dikumpulkan tetapi di lain waktu, ya nanti kalau sudah zona hijau dan sudah diperkenankan. Karena syaratnya seperti itu, nanti daripada kita kena teguran atau mungkin bisa jadi kita didatangi oleh dinas atau gugus kecamatan. Yang berikutnya, pemberlakuan BDR tetap dilakukan bagi siswa. Jadi 13 Juli tersebut besok anak-anak kita masih lanjut belajar dari rumah, maka mari kita memberikan fasilitas kepada anak-anak kita dalam bentuk pemberian layanan pendidikan daring maupun luring. Tetapi sekolah juga diberikan kesempatan untuk yang berikutnya, yaitu mempersiapkan diri untuk memfasilitasi saatnya nanti sudah masuk zona hijau, sudah bisa tatap muka, maka sanitasi cuci tangan wastafel yang diharapkan adalah permanen. Maka sementara yang kita belum permanen diharapkan dengan dana BOS untuk bisa dialokasikan. Kita memaksimalkan dana yang ada untuk pemberian fasilitas kepada anak nanti saat mereka sudah masuk. Yang berikutnya, tentu jelas anak-anak sudah wajib pakai masker, hand sanitizer, dan termogan sudah wajib ada. Lah, hal tersebut seperti yang saya matur bahwa ini bukan, sekali lagi bukan sombong-sombongan saya membawa face shield, tapi harapan saya adalah sekolah nanti bisa menyediakan face shield bagi guru melalui dana BOS juga. Kalaupun memungkinkan anak-anak tetap kita berikan pulsa, ya kita segera nanti kirimkan setiap pertengahan bulan. Tanggal 13 sudah akan mulai pembelajaran, kita kirimkan untuk siswa dan guru lebih awal sehingga mereka bisa mendapatkan pulsa itu lebih awal. Kemudian kita juga tidak lupa untuk menyiapkan face shield tersebut saat anak nanti masuk. Kalau seandainya dibawa pulang, ya tanggung jawab mereka harus mengembalikan kembali ke sekolah, atau mereka harus bawa sendiri baik masker maupun face shieldnya. Yang berikutnya, tahun 2021 tetap akan dilaksanakan ujian sekolah, tapi bedanya adalah ujian sekolah ini tingkat DIY, USDA. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Untuk apa? Yang pertama untuk pemetaan, yang kedua untuk PPDB, karena kemarin tidak ada ujian. Bisa jadi ini menjadi masukan, menjadi evaluasi bagi dinas, gimana caranya orang-orang anak-anak disaring untuk masuk SMA. Dan caranya kemarin sudah dilakukan dengan membawa nilai-nilai SD, kemudian akreditasi sekolah maupun nilai dari sekolah sendiri. Yang berikutnya Ibu Bapak, kebijakan lain adalah satu, harus membuat grup WhatsApp kelas, di mana anggotanya saya atau Waka
apapun itu, bisa jadi urusan atau yang didelegasi untuk bisa masuk di grup tersebut. Yang kedua adalah guru yang mengajar di kelas tersebut. Wah, berarti semua guru nanti. Yang ketiga adalah wali kelas sebagai koordinatornya, dan terakhir adalah siswanya. Nah, nanti kita punya 5 grup dalam satu sekolah, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti Pak Adit ngajar 5 kelas, ya berarti 5 kelas tersebut. Berarti otomatis saya atau Waka nanti bisa jadi dimasukkan. Kalau Bundari saja sudah masuk di 5 kelas tersebut, ya monggo kita jadi setiap kelas punya grup agar informasi apapun lebih cepat. Yang berikutnya, pemberlakuan BDR sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Harapannya memang bervariasi melalui daring dan luring, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak-anak yang tidak terkoneksi dengan internet, kesulitan dengan internet atau apapun itu, maka mereka harus pakai luring. Bisa jadi pakai majalah, televisi, media dan lain sebagainya, media cetak dan lain sebagainya bisa jadi. Maka bisa kita menggunakan daring, bisa menggunakan luring. Nah, kalau seandainya memang benar-benar anak tersebut kesulitan, ya seperti 2 poin bawahnya adalah pemberian layanan umum, termasuk yang kurang mampu ini juga harus mendapatkan layanan. Kalau perlu, distribusi materi ini bisa datang ke rumah, atau sebaliknya mendatangkan orang tua dan atau siswa datang ke sekolah untuk mendapatkan fasilitas. Misalkan anak punya HP tetapi nggak punya pulsa, ya kita kirimi pulsa. Kalau kehabisan pulsa, datanglah ke sekolah, itu boleh. Yang berikutnya, bahwa jadwal yang akan kita buat dalam pembelajaran BDR ini mohon untuk bisa dikondisikan, dikoordinasi dengan pengawas dinas dulu. Dengan Bu Endang, bisa jadi nanti melalui Waka urusan kurikulum. Yang berikutnya, yang terakhir Ibu Bapak, bahwa materi esensial pembelajaran pertama jelas dalam hal baca, literasi, baca tulis. Yang kedua, numerasi, hitung-hitungan. Yang ketiga, jangan lupa untuk memasukkan nilai karakter. 3 poin ini wajib kepada anak, kita bagikan kepada anak, kita berikan kepada anak. Dan yang tentunya tambahannya adalah kecakapan hidup, life skill, entrepreneur, atau yang lain sebagainya. Kalau mungkin kebugaran, bisa jadi kebugaran tambah entrepreneurnya. Bagaimana kita bisa mencetak pribadi-pribadi yang punya nilai jual. Yang berikutnya jelas sudah kita lakukan kemarin, dan tanggal 7 nanti akan dikumpulkan adalah melakukan pemetaan materi. Itu sudah kita lakukan. Monggo bisa dikoordinir melalui MGMP masing-masing mata pelajaran. Andaikan IPA sudah, ya tanya Pak Haji. Pak Haji gimana pemetaannya? Nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah juga. Jangan sampai itu adalah MGMP-nya dinas, kemudian memetakan materi tetapi kita sendiri ada materi yang tidak pantas untuk anak karena keterbatasan, bisa jadi. Monggo untuk dikoordinasikan dulu dengan MGMP dinas. Yang berikutnya, terakhir, bahwa materi yang kita berikan kepada anak tidak dituntut harus selesai materinya, seperti yang kemarin sudah rampung, sudah saya matur kepada Ibu Bapak. Tidak ada tuntutan penuntasan materi 100%. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, mohon maaf kalau setiap Senin nanti kita ketemuan, kita diminta untuk mengumpulkan laporan kita. Harapannya nanti saya akan buat Google Form untuk Ibu Bapak isi, sehingga nanti file yang saya terima dalam bentuk Excel bisa saya kirim ke Bu Endang selaku pengawas dinas. Mungkin itu yang boleh saya matur. Tidak ada lain kecuali kita akan mencoba untuk mempersiapkan rencana pembelajaran tahun pelajaran baru ini. Kalau kemarin kita sudah mempunyai rencana tanggal 8 dan 9 Juli, benar ya? 8 dan 9 Juli. Finalisasi KTSP Jumat maksud saya. Jumat, salah ketik ini. Karena Bu Dari harapannya tanggal 11 masuk, maka kita mau nggak mau Jumat ini harus finalisasi. Kumpulkan hari Jumat, nggak mungkin kita mengumpulkan hari Sabtu karena hari Sabtu dinas libur. Nggak tentu Bu Dari nggih. Atau ada informasi dari Bu Endang? Monggo. Tambahan aja, karena kan kita dikejar tanggal 11 itu kan
kemarin kan instruksinya kan harus sudah sampai di dinas. Nah, saya sudah menuju ke